Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Pagi ini saya mau katakan adalah saat yang paling indah untuk kita datang kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik, pujian-pujian kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan dalam hidup Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah selalu kebaikan. Biar kami datang menghampiri tata suci-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala ketidakmampuan kami ingin datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepadamu, maka ada perubahan hidup yang boleh kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, biarlah terus menaungi setiap kami. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan lewat ucapan syukur-Mu. Nyanyikan puji-pujian yang muncul dari mulut-Mu. Hatimu bersuka karena Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya, lebih lagi Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, kami merindukan zaman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya, nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap puji-pujian-Mu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sana kami muliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami diciptakan untuk menyembah-Mu. Kami membawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan
syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita mau katakan sekali lagi, pujian dan syukurku kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ya kami membawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Kamu katakan kepadamu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkanku.
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya, karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah bagi-Mu Tuhan. Kami mengetahui hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Amin. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami persembahkan segala hidup kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Kami persembahkan. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan, sebagai dupa yang harum, yang manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati jamahan-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami membawa hidup kami Tuhan. Ku membawa, inilah persembahan kami Tuhan. Kami membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk nama-Mu, untuk Engkau ya Yesusku. Amin.
yang terindah. Selamanya ku melebih lagi. Kita berkatakan di depan Tuhan, ku membawa hatiku. Amin. Hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa. Kami bawa persembahan kami Tuhan, persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku lebih lagi. Mari jemaat Tuhan kita katakan, ku membawa. Kami membawa hati kami Tuhan, segenap hidup kami, segenap hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami jemaat Tuhan, apa kabarnya? Sampaikan salam ke samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus itu baik loh. Mari datang ke hadapan Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Nyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap puji-pujian-Mu. Puji Tuhan, katakan sukacitamu lewat setiap pujian-Mu. Kita mau katakan di depan Tuhan, nyanyian khusus bagi-Mu Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan sukacitamu lewat setiap pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu,
tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Katakan, tak perlu kau khawatir, sebab sama-sama kita katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih lagi, katakan samping kiri kananmu, jangan malu-malu dong memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita lebih lagi naikkan ucapan syukurmu, sorak-soraimu, suaramu. Nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan, satu nama yang besar. Nama siapa? Amin. Gunung batu namanya siapa? Ya. Tak terbatas kuasa-Mu. Katakan, ajaib hebat, Raja pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati. Katakan di hadapan Tuhan, terang, amin. Sorakan kemenangan, terpujilah nama siapa? Yesus Raja, amin. Satu nama yang besar, hanyalah nama Yesus Tuhan, amin. Sama-sama katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu. Gunung batu kami Tuhan, gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat. Sama-sama kita katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati. Tangan kami terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpuji. Saya mau jemaat Tuhan saja katakan, yo. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah Engkau yang sudah dimenangkan. Kita berkatakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati. Tangan kami terangkat bagi-Mu Tuhan, kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, segala raja, amin. Segala raja, sama-sama kita mau katakan segala raja. Segala raja, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Haleluya Tuhan. Nyanyian kemenangan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami terus menyenangkan hati-Mu. Kami tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam puji-pujian kami Tuhan. Ada kuasa dalam setiap penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami yakini dalam-Mu Tuhan. Kami percaya, kami sangat percaya kepada tangan-Mu Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sejenak tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mau katakan, apa sih yang gak Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kalau Dia saja bisa turun dan memberikan dirinya, bahkan Dia disalibkan, Dia dicaci, Dia dihina, Dia diludahi. Semua itu untuk kita. Semua itu untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tapi engkau yakini dalam hatimu, segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Katakan dengan imanmu. Segala perkara dapat ku tanggung. Ya, semuanya Engkau tanggung Tuhan. Semuanya sudah Kau tanggung Tuhan. Semuanya sudah Kau tebus Tuhan. Kau satu-satunya penolong kami yang setia. Lebih lagi dengan iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan,
Dan jangan pernah ragu katakan di hadapan Tuhan. Ya, segala perkara kami dapat menanggungnya di dalam-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus dan sabar, tetap percaya. Sekali lagi dengan kesungguhan-Mu katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami yakini dalam-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang akan meneguhkan setiap kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Kami nyatakan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Saya percaya setiap kita penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita masing-masing, amin. Karena kita datang ke tempat ini adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan hal ini adalah satu kewajiban di dalam setiap kita sebagai orang percaya, di mana seharusnya kita selalu mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan, yaitu tentang tanggung jawab kita dan mujizat Tuhan. Tanggung jawab kita dan mujizat Tuhan. Kita tahu bahwa kekuatan yang besar haruslah ditanggapi dengan tanggung jawab yang besar. Kehidupan kita dipenuhi dengan satu situasi yang membuat kita harus bertanggung jawab di dalam keseharian kita. Baik di dalam tanggung jawab yang kecil maupun yang besar. Dan ini sangat menentukan bagaimana kita meresponinya. Sehingga ketika kita bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, terutama di dalam Tuhan, maka kita seharusnya terus mengucap syukur di dalam hari-hari yang kita miliki. Sekecil apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita harus syukuri. Apapun itu. Kita tahu tidak semuanya diberikan tanggung jawab yang besar, dan juga tidak semuanya diberikan tanggung jawab yang kecil di dalam setiap kita. Tetapi inti dari semuanya itu, bagaimana sikap kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan itu. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita ingat tentang kejadian apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana kehidupan mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, dan di situ Tuhan memberikan banyak sekali mujizat di dalam kehidupan mereka. Di dalam mujizat yang mereka dapati atau mereka alami di dalam kehidupan mereka, tentunya bangsa Israel tidak berhenti atau diam saja dengan mujizat yang mereka alami.
Mereka harus bertindak, mereka harus berbuat dengan apa yang terjadi terhadap kehidupan mereka. Tidak sedikit dan tidak kecil, tetapi besar sekali yang mereka dapatkan dari Tuhan. Sehingga mereka seharusnya bertanggung jawab dengan hal itu. Nah, inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Yosua. Kita tahu bahwa Yosua adalah pemimpin yang baru saja diangkat oleh Tuhan, oleh Musa, ketika generasi Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita buka di dalam Yosua 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini dikatakan ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah. Pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu, mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang, hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu, ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu mereka makan hasil bumi Kanaan. Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan ayat atau firman Tuhan dengan terjemahan baru. Ini adalah ayat firman Tuhan terjemahan baru. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin agak berbeda, ini bisa ditemukan di dalam terjemahan baru dan sudah beredar di toko-toko buku yang ada. Iya, ini adalah terjemahan baru. Nah, kalau kita melihat latar belakang daripada ayat ini, ada satu kisah yang sangat luar biasa di mana bangsa Israel pada waktu itu mengalami satu mukjizat yang luar biasa. Tentu kita masih ingat dengan apa yang disampaikan minggu yang lalu, di mana bangsa Israel harus menyeberangi sungai, yaitu sungai apa Bapak Ibu? Sungai Gangga. Sungai apa? Yordan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan di situ Tuhan bekerja terhadap mereka. Di mana sungai itu dibendung oleh Tuhan. Jadi di atas dibendung oleh Tuhan ketika tabut Allah akan turun ke sungai itu. Itu adalah hal yang luar biasa terjadi sebelum ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yosua 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau tidak ingat. Nah, di dalam Yosua 5 ini Israel itu sudah berada di Kanaan dan tepatnya adalah di daerah Gilgal. Bapak Ibu kalau lihat peta zaman dahulu, maka kita akan melihat Sungai Yordan. Dan di manakah Gilgal itu? Gilgal ini berada di timur Yeriko atau kurang lebih di antara Yordan dan Yeriko. Jadi di pinggiran Kanaan lah kurang lebih seperti itu. Karena mereka nantinya akan menghadapi satu tembok dan nanti Tuhan akan beracara dan melakukan mujizat yang luar biasa lagi. Di mana merupakan bagian dari tanah Kanaan. Dan di pasal ini Yosua ini akan mempersiapkan diri untuk melawan bangsa Kanaan dan Amori pada waktu itu. Nah, tentu kita ingat dan kita tahu tentang kejadian-kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan melalui ayat ini kita belajar bagaimana Yosua bertanggung jawab dengan apa yang sudah
Tuhan berikan terhadap mereka. Yaitu tanggung jawab terhadap mujizat yang diberikan Tuhan. Ternyata untuk memperoleh mujizat kita tidak hanya sekedar langsung berbicara, oh puji Tuhan terjadi apa yang saya doakan. Tidak, ada timbal balik kurang lebih seperti itu yang harus kita lakukan terhadap Tuhan. Kita tidak boleh lupa dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga acap kali setiap kita ketika kita sudah berdoa dan Tuhan jawab, seringkali kita lupa dengan siapa yang memberi mujizat itu. Kita lupa dengan apa yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita lihat Yosua tidak seperti itu. Bangsa Israel menyadari akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana sikap bangsa Israel terhadap Tuhan ketika mereka sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang menjadi sikap yang mereka harus lakukan sebagai bukti mereka bertanggung jawab terhadap mujizat itu? Yang pertama adalah mereka bersikap bersyukur. Bersyukur. Bersyukur gampang atau susah Bapak Ibu? Gampang kalau kita dapat berkat. Bagaimana kalau kita tidak dapat berkat sama sekali? Apakah kita tetap bersyukur? Nah, ini yang menjadi persoalan seringkali di dalam kehidupan kita. Sepatutnya setiap orang yang menerima pertolongan Tuhan harus mengucap syukur. Yang menjadi masalah adalah kita selalu berpikir ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu didapatkan baru kita bersyukur. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab baru kita bersyukur. Ini yang menjadi masalah persoalan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga ketika kita dapat persoalan dan persoalan itu tidak beres-beres, tidak selesai-selesai dan mungkin semakin parah, kita bersungut-sungut dan hilang sukacita yang kita miliki. Ini jadi persoalan di dalam kehidupan kita. Sepatutnya setiap orang menerima pertolongan Tuhan, mengucap syukur. Dalam arti seperti ini, kita tahu bahwa setiap kita sudah diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul? Kita diselamatkan dari kehinaan atau dari jurang dosa dan neraka. Ini adalah landasan buat setiap kita, sehingga seharusnya di dalam hari-hari yang kita miliki selalu mengucap syukur. Bukan landasannya adalah ketika kita berdoa dan doa itu dijawab, baru kita mengucap syukur. Ketika kita menginginkan sesuatu itu terjawab, kita mengucap syukur. Tetapi yang Tuhan inginkan kita mengingat bagaimana Dia menyelamatkan setiap kita dari segala dosa yang kita perbuat. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Kita tahu mungkin sering di dalam keseharian kita tak ubahnya seperti orang yang lupa dengan kasih karunia itu. Dan menyadarinya ketika kita mendapatkan masalah. Seperti halnya kita mungkin lupa kalau kita punya kepala. Dan baru sadar kalau kita sakit kepala. Atau baru sadar ketika kita kepentok kepalanya. Seringkali kita melakukan seperti itu. Atau kita punya gigi. Kita lupa kalau kita punya gigi.
kalau kita tidak sakit gigi. Betul nggak Bapak Ibu? Kita lupakan hal itu. Nah ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan tetapi lupa kalau kita punya Tuhan. Sehingga di dalam setiap persoalan yang kita miliki, kita mencari alternatif di dalam kehidupan. Mencari sesuatu yang mungkin bisa menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Padahal itu tidak. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita miliki itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong hari-hari yang kita miliki. Jadi Tuhan harus kita ingat dan kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan. Amin. Mungkin sebelahnya ada yang nggak sadar kalau punya Tuhan. Boleh diingatkan kita punya Tuhan. Jangan lupa kita punya Tuhan. Amin. Ya. Sehingga setiap kita harus menyadari hal ini, memahami hal ini, dan sudah sepatutnya kita terus mengucap syukur di dalam hari-hari ini. Kita tahu hari-hari tidak semakin baik, semakin jahat. Kalau kita menonton televisi, berita-berita yang terjadi isinya adalah kejahatan dan tidak mendidik sama sekali. Sehingga kalau kita putar TV, pindah-pindah channel, beritanya tentang kejahatan. Pembunuhan lah, korupsi lah, aniaya, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tetapi kita seringkali menikmati itu. Oh gitu ya, oh gitu ya. Padahal kita sedang mengisi otak kita dan mengkontaminasi otak kita untuk sesuatu hal yang negatif. Sementara ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak fokus dan selalu ngantuan. Betul nggak Bapak Ibu? Setengah pasal aja atau 2 ayat aja, langsung obat tidur. Yang paling manjur adalah firman Tuhan. Itu sering kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Padahal itu adalah satu hal yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan diberikan di dalam setiap kita. Seharusnya kita menyadari itu dan kita terus memuji Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Orang yang bertanggung jawab akan bersyukur kepada Tuhan ketika maupun jauh sesudah mengalami pertolongan Tuhan. Kita tahu mungkin kita bertobat lebih dari 20, 30, dan 40 tahun. Tetapi yang kita perlu sadari bahwa kita tidak boleh melupakan rasa syukur yang kita miliki. Ucapan syukur yang kita miliki ketika Tuhan menyelamatkan setiap kita. Sehingga ketika saya menyadari bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan saya, menyelamatkan saya. Ya mungkin sudah lama, 20 tahun yang lalu kurang lebih. Saya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya mengingat itu, saya menyadari bagaimana Tuhan begitu luar biasa sampai saat ini. Orang yang bertanggung jawab itu akan bersyukur kepada Tuhan ketika maupun jauh sesudah mengalami pertolongan Tuhan. Jadi dari dulu sampai sekarang kita harus terus bertanggung jawab dan mengucap syukur. Itu yang Allah inginkan di dalam setiap kita. Sikap inilah yang dilakukan bangsa Israel saat itu, yaitu dengan merayakan Paskah. Kalau kita baca di ayat yang ke-10 tadi, dikatakan ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah.
pada tanggal 14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Bapak Ibu Saudara, Paskah ini dilakukan bangsa Israel yang ketiga kali. Dan sebelumnya sudah ada Paskah. Kalau kita memahami tentang makna dari Paskah ini adalah maksudnya adalah bertujuan untuk mengucap syukur atas pelepasan mereka dari perbudakan, yaitu dari bangsa Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari jajahan bangsa Mesir, mereka mengucap syukur dan mereka merayakan Paskah. Dan hal itu dilakukan pada waktu tulah diberikan kepada bangsa Mesir. Sehingga mereka diselamatkan dan mereka mengucap syukur atas itu semua. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Jadi di situ Paskah bertujuan untuk memperingati itu. Dan ketika mereka keluar dari maksudnya padang gurun, mereka melakukan lagi. Dan itu dilakukannya di Gilgal. Itu. Jadi Paskah adalah ungkapan ucapan syukur yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi ini adalah bentuk bagaimana mereka menyadari bahwa Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Orang yang tahu menghargai kasih dan kuasa Tuhan akan menanggapi mujizat itu dengan sikap bersyukur. Jadi setiap kita harus selalu bersyukur. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena kita tidak perlu berupaya dengan jerih lelah kita untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sudah menentukan itu ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga sepatutnya setiap kita menghargai itu. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, mujizat Tuhan yang diberikan kepada kita harus ditanggapi dengan bersyukur. Kita tahu untuk bersyukur banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bersyukur ini berbicara tentang bagaimana sikap kita ketika kita di dalam hari-hari yang kita miliki. Bersyukur ini berbicara tentang bagaimana kita selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mungkin melalui ibadah atau melalui hal-hal yang lain yang bersifat rohani. Waktu kita yang harus kita pergunakan atau kita sisihkan untuk melakukan hal itu. Kita tahu bahwa kita memiliki waktu yang cukup panjang, yaitu 24 jam. Panjang apa? Sebentar. Kalau orang sekarang bilang, wah sebentar. Gitu. Karena kita terlalu sibuk dengan keuangan kita, terlalu sibuk dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi ketika kita ditanya, apakah ibadah cepat atau lama? Lama katanya. Karena kita terlalu sibuk dengan apa yang di luar itu. Sementara ketika kita disuruh berdoa, disuruh memuji Tuhan, disuruh beribadah, kita sudah tidak tahan dan pantatnya semutan. Udah ada yang semutan? Belum ada ya? Puji Tuhan. Itu yang terjadi. Padahal ini adalah satu ungkapan setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. 1 minggu kita sudah lalui untuk hal-hal yang ada di dunia ini. 1 minggu kita pergunakan, atau 6 hari lah kurang lebih, untuk
menyibukkan diri, mencari persoalan, bukan mencari cuan saja saya pikir, mencari persoalan yang kita yang ada di sekitar kita. Dan kita begitu penat, kita begitu frustasi, kita begitu mungkin jengkel dengan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hari-hari yang kita miliki dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan hari Minggu adalah waktu yang baik, katanya seperti itu. Karena itu adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu apa Bapak Ibu? Istirahat. Berhenti untuk menyembah Tuhan. Tetapi acap kali kita tidak tahan ketika menyembah Tuhan. Kita gelisah untuk menyembah Tuhan. Bukan itu saja, gelisah juga di dalam doa. Ya. Jadi kita seharusnya betah untuk hal-hal ini. Betah dalam arti seharusnya kita menempatkan waktu atau menggunakan waktu yang kita miliki, memanage waktu yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya di gereja kita untuk menyembah Tuhan atau untuk memuji Tuhan itu bukan hanya hari Minggu saja Bapak Ibu. Kita punya kesan, kita punya doa Jumat. Dan kita juga punya ibadah harian. Jadi setiap waktu sudah difasilitasi supaya kita terus mengingat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita mengabaikan itu. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk ibadah harian aja sangat berat, betul nggak? Kita pagi mungkin bisa, siang seringkali lupa. Ya kan? Karena saking sibuknya kita, lupa untuk ibadah. Bayangin, tetangga kita 5 waktu, kita cuma 3 waktu, pagi, siang, dan sore. Tetapi seringkali kita abai untuk melakukan hal itu. Kita punya kesan supaya kita bertumbuh, untuk menjadi orang-orang yang semakin baik di dalam Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan hal itu. Padahal kita bisa menggali potensi kita di situ. Menggali kemampuan kita sehingga kita menyadari, oh saya ini harus dipakai Tuhan, saya ini adalah milik Tuhan, saya adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga kita menyadari ini bahwa setiap kita harus melayani Tuhan. Jadi di kesan kita bisa mengembangkan karunia kita. Apa sih kemampuan kita untuk bisa menyembah Tuhan atau bisa memuliakan Tuhan dengan diri kita. Itu. Setiap kita harus selalu bersyukur dan ucapan syukur itu bisa kita lakukan dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan banyak sekali berkat dan mujizat di dalam hari-hari yang kita miliki. Sehingga tidak ada alasan untuk setiap kita tidak mengucap syukur. Inilah yang harus kita sadari di dalam setiap kita. Mengucap syukur dalam waktu-waktu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti setiap kita bertanggung jawab terhadap mujizat Tuhan. Yang kedua adalah ditanggapi dengan sikap rendah hati. Dalam sikap rendah hati orang menyadari bahwa bila Tuhan menolong kita dengan mujizat adalah semata-mata karena kebaikannya. Kita tentu seringkali mengalami hal ini. Tetapi seringkali juga kita menyalahgunakan mujizat ini. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa ia wajib memperoleh mujizat dari Tuhan dan bahkan berhak menuntut mujizat Tuhan. Betul enggak?
Setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan, saya katakan tadi. Dan tidak sedikit orang Kristen itu mengharapkan wajib memperoleh mujizat. Jadi kalau tidak ada mujizat bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita terus murtad? Saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan Yesus karena saya tidak pernah dikasih mujizat. Betul nggak? Karena kita berpikir mujizat itu adalah sesuatu yang sifatnya wah. Ya, Tuhan menyatakan terhadap orang-orang di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru dengan banyak sekali mujizat yang luar biasa. Kita berpikir bahwa hanya orang mati dibangkitkan itu mujizat. Orang sakit disembuhkan itu mujizat. Atau kita mendapatkan masalah yang besar dan itu mungkin tidak ada jawabannya. Terus itu kita sebut sebagai mujizat. Bukankah setiap hari kita memiliki mujizat Tuhan? Kita mengalami mujizat Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang kita bernapas mujizat Tuhan nggak? Bangun pagi dan bisa berdiri dengan gagah dan melangkah ke kamar mandi, itu mujizat Tuhan bukan? Ketika setiap hari kita diberikan Tuhan makanan di hari-hari yang kita miliki, itu mujizat Tuhan bukan? Semua hari-hari yang kita miliki adalah mujizat Tuhan. Yang perlu kita sadar. Kalau kita selalu mendapatkan mujizat Tuhan dengan sesuatu yang spektakuler, ini kadangkala menjadi bahaya di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ada kalanya kan setiap kita berpikir, oh Tuhan, saya mau berdoa untuk orang ini, biarkan Tuhan menyembuhkan. Kita doa, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Apa yang terjadi? Saya, Warto loh. Anaknya siapa itu? Wow, Warto itu loh. Orang Raman Utara yang kecil dan besar, gendut maksudnya. Menyombongkan diri. Memamerkan diri. Bahwa itu saya loh. Ini yang sering kali terjadi. Itu bukan berarti terus Tuhan berpikir, nanti dia sombong, nanti dia begini. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan ingin menyadarkan setiap kita bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apapun. Tanpa kecuali. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kita harus menyadari hal ini. Kita menyadari kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Dan sudah seharusnya kita merendahkan diri terhadap Tuhan. Merendahkan diri, hidup merendahkan diri. Perlu kita sadari kalau Tuhan menolong kita dengan mujizatnya itu bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kita pantas untuk mengalaminya, tetapi semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan pengakuan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Menyadari bahwa mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga sudah selayaknya mereka mengucap syukur atas semuanya itu. Mereka merayakan Paskah sebagai bukti
bahwa Tuhan mereka luar biasa. Bukan bangsa Israel yang luar biasa. Tetapi bagaimana Tuhan terus menyertai, membimbing di dalam perjalanan mereka. Tuhan luar biasa. Dan setiap kita harus terus mengatakan, Tuhan kita luar biasa. Bukan saya yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Selanjutnya yang ketiga, ada satu kata-kata, kalimat yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Dikatakan seperti ini. Kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sikap kerendahan hati ini akan mengarahkan setiap kita untuk menyadari bahwa kita tidaklah berarti apa-apa. Sikap kerendahan hati ini menyadari bahwa semuanya itu adalah bersumber dari Tuhan. Apapun yang kita miliki. Sekecil apapun itu adalah milik Tuhan. Jadi bukan milik kita. Amin. Jadi semua adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan ingin cabut, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk melakukan. Sedetik ini, kalau kita mau Tuhan cabut nyawa kita, kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa berobat kemana-mana, tetapi kesembuhan itu hanya di tangan Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Sehingga setiap kita harus pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang beracara di dalam setiap kita. Jangan paksakan diri kita untuk melakukan apa yang bukan menjadi bagian kita. Biarkan Tuhan yang berkarya. Yang ketiga, sikap yang sepatutnya terhadap mujizat Tuhan ditanggapi dengan sikap rela bekerja keras. Mujizat terjadi bukan karena usaha kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Semuanya Tuhan yang bekerja. Ya. Jadi semua Tuhan yang bekerja, tetapi bukan berarti terus kita diam dan berpangku tangan. Betul nggak? Kita harus ada usaha. Kita harus terus bekerja. Bertanggung jawab. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan inginkan apa? Tuhan maunya apa? Kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Apa sih yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap kita? Kita harus sadari. Satu contoh mungkin setiap kita harus melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang melayani di gereja. Tetapi melayani Tuhan dimanapun kita berada harus melayani Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Dan semuanya untuk Tuhan. Sehingga di dalam hari-hari yang kita miliki, ya harus untuk Tuhan. Kita bertanggung jawab dan berusaha bekerja keras untuk itu. Semuanya untuk Tuhan. Dan ini yang diajarkan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika masih di padang gurun, di mana mereka mendapatkan mana di setiap pagi. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel,
mereka di padang gurun dan tidak ada makanan sama sekali. Dan Tuhan melakukan mujizat, memberikan mana. Apa itu mana? Bapak Ibu ada yang tahu? Kalau kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-31, di situ dikatakan mana itu warnanya putih seperti ketumbar. Ada yang tahu ketumbar? Ada ya? Ibu-ibu yang paham nih, ibu-ibu, ketumbar itu seperti apa? Dan rasanya itu seperti rasa kue madu. Jadi manis. Luar biasa ya Tuhan. Tuhan bikin kue. Kasih ke anak-anaknya. Karena mereka di padang gurun. Dan tidak bisa bercocok tanam. Mereka terus berjalan. Hidup mereka nomaden. Terus pindah-pindah untuk mencapai tanah Kanaan. Sehingga ya mereka tidak melakukan untuk bisa memberikan makanan buat mereka sendiri. Dan sampai di tanah Kanaan, ini seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Kita tahu di ayat di dalam Keluaran mereka terus berjalan dan sampai kepada satu titik yaitu tanah Kanaan dan sampai di Gilgal. Mereka sebelumnya memakan mana atau mendapatkan mujizat Tuhan. Dan kemudian di dalam Yosua 5 ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dikatakan seperti ini. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu, mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang, hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu, ketika mereka makan hasil bumi di negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu, mereka makan hasil bumi Kanaan. Ini yang menjadi tanggung jawab daripada bangsa Israel. Yang tadinya diberikan kasih karunia dengan mana. Dan mereka tidak perlu bekerja dan berbanting tulang untuk mendapatkan makanan. Tetapi ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan ketika mereka sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian merupakan tanah yang luar biasa. Penuh dengan madu, penuh dengan susu yang melimpah. Itu yang dijanjikan Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-3a. Dikatakan seperti itu. Dan mereka harus bercocok tanam. Mereka harus bekerja. Mereka harus mengusahakan itu. Melakukan itu sebagai bukti tanggung jawab. Dan itu dinyatakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sampai di Gilgal. Mereka bercocok tanam. Dan melakukan Paskah. Di mana setiap mereka memakan roti dari hasil yang mereka usahakan. Ini adalah tanggung jawab yang mereka lakukan. Sehingga mereka terus bekerja keras dan mengusahakan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Yang menjadi persoalan adalah seringkali orang tidak mau membedakan mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana bagian Tuhan. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing dan Tuhan punya tanggung jawab di dalam setiap kita. Tuhan sudah bertanggung jawab untuk memberkati atau memberikan mana kepada bangsa Israel. Dan sudah seharusnya juga bangsa Israel banyak orang di dunia ini mencari keselamatan. Mereka berusaha dengan sedemikian rupa supaya dia dapat keselamatan. Dunia
berpikir dengan melakukan kebaikan, berpikir dengan berderma, berpikir dengan melakukan mungkin taurat, mereka dapat menghasilkan yang namanya surga. Dan mereka terus berupaya keras. Tetapi setiap kita sudah mendapatkan itu, betul. Sudah mendapatkan kasih karunia dan keselamatan bahwa bahkan surganya Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menjaga, kita mengupayakan, kita bekerja dengan keselamatan yang kita miliki. Karena acap kali setiap kita mengabaikan hal itu di dalam hari-hari yang kita miliki. Kita malas untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Salah satunya mungkin adalah ibadah, ya kan? Kita malas, malas lah ibadah, lagi bete saya, malas lah ibadah, saya mau jalan-jalan, malas lah saya ibadah, saya mau naik sepeda. Padahal itu tanggung jawab kita, kerja keras yang harus kita. Sehingga kita seringkali tidak menjaga kesehatan rohani kita. Kesehatan secara pribadi. Kita tidak bertanggung jawab tentang itu. Padahal itu semua adalah untuk kepentingan setiap kita. Amin. Kalau saat ini mungkin kita sering malas-malas beribadah. Kalau kita sering mungkin malas kesan lah, kesannya nggak seru. Atau malas lah kesan, makanannya nggak enak. Gitu kan seringkali terjadi dalam pikiran kita. Tetapi bagaimana merubah itu? Bahwa kita beribadah, bahwa kita kesan, bahwa kita berdoa, itu semua untuk meningkatkan rohani kita. Untuk menyehatkan rohani kita. Kita tidak bertanggung jawab karena kita tidak berusaha dan bekerja keras. Yang Tuhan inginkan adalah kita terus bekerja keras di dalam Tuhan. Apapun itu, karena semuanya untuk Tuhan. Amin. Sebagai penutup, jangan lupa untuk mensyukuri pertolongan dan mujizat Tuhan. Bersikaplah rendah hati dan teruslah bekerja keras untuk hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Dengan demikian, kita pasti akan memperoleh masa depan yang cerah dan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyadari bahwa Tuhan begitu luar biasa. Kasih-Nya tidak terukur, mujizat-Nya tidak terkira di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita punya kewajiban, tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu mengucap syukur. Kita tidak boleh tinggi hati, kita harus merendahkan hati kita. Kita harus bertanggung jawab, mengusahakan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu setia dan mengasihi kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti di dalam setiap kami. Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas semua yang Kau berikan di dalam setiap kami. Biarkan kami terus ya Tuhan
mengandalkan dan mengutamakan Engkau di dalam hari-hari yang kami miliki Tuhan. Kami terus ya Tuhan hidup di dalam kasih-Mu. Dan biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami dan bertumbuh subur di dalam setiap kami. Dan kami boleh menjadi saksi di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan, di minggu kedua. Laporan persepuluhan. Ucapan syukur. Selamat ulang tahun untuk Ibu Bunga tanggal 15 dan Ibu Maria Yanti tanggal 14 di minggu ini dan bulan ini. Mari ikuti ibadah bersama pada tanggal Senin 13 Maret pukul 17 di Aula Rumah Sakit Magnolia untuk ibadah ucapan syukur hari Rabu 15 Maret di kediaman Bapak Albert di Kibah. Ya, pembukaan dapat rekrutmen untuk Asker latihan tanggal 30 Maret 2023 di pukul 18.30. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bobi Rega. Semoga ya, berikan salam Bapak Ibu untuk Bapak Robi. Jika belum ada tempat ibadah, kami undang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya. Selamat datang Bapak. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Tenanglah kini hatiku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Amin. Hatiku berserah penuh tangan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita mau katakan Tuhanlah yang memegangku, lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku tanganku dipegang teguh, tanganku sekali lagi katakan tanganku, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dan sadarkan kami Tuhan, kami harus bertanggung jawab untuk itu semua Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah apa yang kami alami dalam kehidupan kami boleh bersyukurinya semua Tuhan. Biar semua bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan, yang berdoa. Pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Indonesia yang semakin maju, yang semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat iklim-iklim yang baik Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat kota Metro, kami percaya Tuhan kota ini semakin maju juga Tuhan. Berkati
wali kota, wakil wali kota, berkati kepala-kepala dinas, berkati DPRD Tuhan, berkati Tuhan semua instansi-instansi yang ada Tuhan. Bapak kami berdoa, pakai setiap mereka Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, kami boleh melihat Tuhan, kota Metro semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Tuhan, Kau yang sudah memberkati kami sepanjang minggu lalu, kami percaya Tuhan, Kau juga akan memberkati sehari-hari kami ke depan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya Tuhan, biarlah kami terus mengalami kasih-Mu, kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang sakit, yang sedang mengalami hal-hal yang kurang baik Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau Allah yang menolong mereka Tuhan, Kau Allah yang memulihkan, Kau Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kasih dan mujizat-Mu juga Tuhan, dan mereka boleh bersama-sama kembali beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan, dengan apa yang kami buat sepanjang hari-hari ke depan Tuhan, biarlah Kau beri keberhasilan Tuhan, Kau beri kemampuan, Kau beri hikmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Terus berkati.